Pengadilan Negeri Pati kembali menggelar sidang perkara blokade Jalan Pantura yang menyeret pentolan AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Histianto. Sidang ke-11 ini beragendakan pembacaan pembelaan atau pleido dari pihak terdakwa. Penasihat hukum terdakwa, Ese Ragulo, menyatakan bahwa sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya mengendus adanya upaya kriminalisasi dilakukan oleh oknum penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Dia juga menyoroti keabsahan berita acara pemeriksaan, BAP. Ia menyebutkan bahwa dalam persidangan terungkap fakta mengejutkan dari 12 saksi polisi dan 6 saksi sipil yang dihadirkan. Menurutnya, para saksi mengakui bahwa keterangan dalam BAP bukanlah murni keinginan mereka, melainkan sudah disediakan oleh penyidik. Kata-kata sini Pak. Oh iya, seperti kemarin waktu sidang sebelumnya kan saya mengatakan bahwa kita malu punya jasa seperti itu kan, tadi saya ungkapkan. Ada saksi yang tidak datang di persidangan, tapi di surat tuntutan itu ditulis. Ngeri itu, gitu aja, ngeri aja. Itu apa? Ada surat tuntutan, surat resmi, surat legal dari negara, dan surat itu surat hukum. Sekarang surat tuntutan. Tapi ada kenyataan itu yang tidak ada di situ. Itu namanya kejahatan. Kenyataannya apa, Pak? Itu tadi saya yang di surat tuntutan bahwa Mulyanto itu sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut di persidangan. Mulyanto itu tidak datang di persidangan. Tapi garis besar keterangannya apa, Pak? Yang tertulis di Ya kita nggak menguraikan untuk keterangannya, tapi tertulis di situ bahwa Mulyanto itu seolah-olah datang, padahal tidak datang. Itu namanya rekayasa. Tidak boleh. Itu ya. Ngeri itu ya? yang ngeri itu, bagi saya ngeri. Kan orang tidak datang tapi ditulis datang di berkas resmi. Kalau kita cerita sih nggak apa-apa, itu berkas resmi tuntutan. Itu kan berkas resmi negara. Ya, nanti kita sambung lagi, banyak sekali. Dari Pak Teguh ini ada akal-akalan atau seperti apa, Pak? Ya sebenarnya hanya untuk memenuhi pesanan aja supaya kami bisa di penjara gitu aja. Dan karena memang tidak ada kejahatan dari kita, mereka memaksakan suatu tindak yang bukan kejahatan dipaksa untuk kejahatan. Contoh, Lukito itu kan ambulan itu kan sebenarnya dari Semarang ke Pati. Itu kalau jarak dari Rembang ke Semarang. Kemudian dari Semarang kembali ke Bandung. Dari Rembang ke Semarang itu kan 3 jam. Sampai di Semarang jam 2 langsung balik. Jam 2 tambah 3 jam perjalanan. Harusnya jam 17, jam 5 sudah di Rembang. Ini hampir jam 7 malam atau jam 19, 16:40 itu baru masuk Pati. Itu bukan kami yang membuat terlambat. Ambulans sendiri yang sudah dalam keadaan terlambat. Tapi keterlambatan itu ditimpakan pada kami. Itulah kejahatannya. Pak Mulyanto tadi sebagai apa? Itu saksi Dari warga sekitar atau? bukan saksi dari penyidik. Itu saksi Mulyanto itu perangkat desa Widrokandang. Gitu. Jadi sebenarnya saya sudah nunggu beliau untuk datang karena apa? Waktu kejadian yang membawa saya ke Punden itu perangkat itu. Lah, tapi dikatakan sama Satreskrim, saya melarikan diri dari lokasi, dari Gapura melarikan diri ke Punden. Saya ke Punden itu dibawa oleh Pak Mulyanto. Diselamatkan oleh Pak Mulyanto. Bukan diselamatkan, ya intinya disuruh tenang. Nanti setelah tenang, terus saya mau diantarkan ke posko. Tapi belum sampai diantar ke posko, saya sudah diambil sama polisnya. Jadi saya sebelumnya itu jago-jago dengan warga di situ, kemudian didatangi sama Mulyanto tersebut. Saya dibawa, Mas, ben kowe tenang, ayo tak gawa neng Punden, wis istirahat neng Punden. Jadi di Punden itu karena saya dibawa sama Pak Mulyanto itu. Tapi dikatakan saya melarikan diri. Nah. Oke, siap. Terima kasih Pak Teguh. Ya, sebenarnya hari ini memang minggu lalu telah kita sepakat bahwa hari ini pembacaan pledoi baik dari kami sebagai penasihat hukum maupun dari terdakwa 2 orang ya. Namun sebenarnya perkara ini kita berharap dari awal sebenarnya pihak-pihak penegak hukum ini mulai kepolisian, jaksa sampai majelis hakim ini harus difilter kasus ini. Tapi faktanya dari kepolisian ada dugaan
kriminalisasi, termasuk jaksa juga melakukan itu. Dan hari ini bahkan kemarin sebenarnya terungkap di mana ada beberapa saksi yang nggak dihadirkan di persidangan, dan itu sudah sepakat dengan majelis hakim bahwa keterangan mereka di BAP itu tidak dipakai lagi karena mereka nggak hadir di dalam persidangan. Namun jaksa memakai keterangan mereka seakan-akan mereka sudah hadir di persidangan, dan itu sangat-sangat merugikan Mas Boto dan Teguh. Ini jaksa ini bukan lagi penegak hukum, malah menjadi petugas melakukan kriminalisasi terhadap Mas Boto dan Mas Teguh. Nah, oleh karena itu kita berharap filter terakhir adalah pengadilan. Semoga pengadilan memahami kasus ini secara utuh. Itu yang kita lagi bacakan di pledoi, bahwa fakta-fakta dari awal mulai penangkapan sampai penyidikan sampai pelimpahan di pengadilan, banyak kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai profesional, yang banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk saudara jaksa. Ya, banyak yang mereka tidak terungkap di dalam tuntutan mereka, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana salah satunya semua saksi mengatakan, ada 12 orang saksi polisi yang dihadirkan oleh jaksa, mengatakan BAP mereka adalah semua bukan keinginan mereka setelah disediakan oleh penyidik. Termasuk saksi Oraspil, ada 6 orang. Sama juga salah satu Gary, namanya Gary saksi, mengatakan keterangan dia di BAP itu hanya sedikit. Jadi yang membuat BAP ini adalah polisi, dan polisi sendiri yang menentukan keterangan saksi. Artinya banyak dong yang tidak sesuai. Kalau menurut hukum berarti BAP mereka itu tidak sah. Nah, itu sudah terungkap. Nah, namun saudara jaksa tidak pernah menuangkan itu dalam tuntutannya. Nah, kira-kira begitu. Kalau keterangan dari saksi yang tidak hadir yang masuk ke berita acara itu sebetulnya keterangannya apa? Keterangan dia seakan-akan Mas Boto melakukan penutupan jalan, padahal sudah terungkap di persidangan. Bahkan jaksa sendiri membuktikan videonya, yang menutup jalan pertama itu adalah bukan Mas Boto dan Teguh. Yang kita duga adalah mobil kepolisian dari Jantanras Polda, itu yang kita duga. Dan itu jaksa telah membuktikan di persidangan. Kami juga telah membuktikan. Majelis hakim juga telah melihat video tersebut, bahwa yang menutup jalan pertama adalah bukan Mas Boto dan Teguh. Yang menutup jalan adalah kita duga mobil pihak kepolisian Jantanras pihak Polda. Oke, cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.